Kultum Ramadan, Ngabi Bias, ngaji bahas ilmu bersama bimbingan Islam. Pemirsa Bias TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang akan berbicara tentang bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga. Tentu untuk mengetahuinya hanya ada satu jalur saja yang kita bisa mendapatkan informasi tentang sifat-sifat surga, yaitu melalui jalur wahyu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang sifat surga tersebut. Banyak sekali ayat yang menerangkan, tapi kami hanya akan mengutip satu ayat saja. Allah mengatakan, "Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum." Perumpamaan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, itu di dalamnya terdapat sungai-sungai yang berisi air yang tidak payau, dan sungai-sungai yang isinya air susu, sungai-sungai yang isinya air khamar yang lezat dirasakan oleh para peminumnya, serta sungai yang berisi madu-madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau menerangkan tentang bagaimana sifat tanah di surga, demikian juga bangunan-bangunan yang ada di surga. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, diceritakan tentang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang surga. Qulna akhbirna an bina'il jannah, ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang bangunan-bangunan surga. Maka Nabi SAW mengatakan, lubnatun min zahab wa lubnatun min fiddah. Batu bata, satu bata untuk membangun bangunan di surga terbuat dari emas, dan satu bata yang lain terbuat dari perak. Wa malatuha aytinuhal misk. Kemudian lantainya berupa minyak kasturi yang semerbak. Wa turabuha za'faran. Tanahnya berupa za'faran. Wa hisba'uha lu'lu'. Kerikilnya berupa mutiara dan permata. Ya, saya ulangi di sini. Wa hisba'uhal lu'lu'u wal yaqut. Kerikilnya berupa mutiara dan permata. Wa man yadkhulha yan'am wa la yab'as wa yakhlut wa la yamut wa la tubla thiyabuhu wa la yufna shababuhu. Siapa yang masuk ke dalam surga, maka ia selalu berada dalam keadaan senang dan tidak pernah susah. Dia kekal dan tidak pernah mati. Bajunya tidak pernah rusak dan masa mudanya tidak akan berlalu. Ini tentang suasana yang ada di dalam surga. Kalau kita jabarkan maka akan panjang. Namun secara ringkas kami akan sampaikan tentang nikmat surga itu secara keseluruhan bagaimana. Di dalam hadis Nabi SAW beliau pernah mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah terlihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga serta belum pernah terbetik dalam hati manusia. Faqra'u in syi'tum, jika kalian berkehendak silahkan baca firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tak ada jiwa yang mengetahui bidadari-bidadari yang nyaman dipandang oleh mata yang Allah sembunyikan di dalam surga. Jadi ini kenikmatan surga para pemirsa sekalian. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata kita.
belum pernah didengar oleh telinga kita, dan bahkan belum pernah terbetik dalam benak kita. Jadi kalau kita mau bayangkan gimana nikmat surga, silahkan teman-teman sekalian bayangin pemandangan mata yang paling nikmat apa yang pernah yang pengen Anda lihat dan pengen Anda dengar dan pengen Anda bayangkan dalam imajinasi kalian. Maka surga itu jauh di atas itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam penduduk surganya.